Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda, saudara. Kita masuk ke segmen Sapa Dunia bersama saya, Nanda Aprilia. Saudara, serangan Israel di jalur Gaza tak kunjung usai. Korban sipil terus berjatuhan, termasuk tewasnya seorang ibu dan 5 anaknya. Serangan Israel menghantam kamp pengungsian di wilayah pusat kota Gaza, menewaskan 34 orang. Kini total korban tewas sudah lebih dari 40.000 jiwa dan 92.000 orang lain yang mengalami luka-luka. Serangan udara Israel juga terjadi di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat perlindungan di kota Gaza. 10 orang tewas dalam serangan ini. Sementara itu, pertahanan sipil Palestina mengatakan saat serangan terjadi 700 orang berlindung di sekolah. Militer Israel mengatakan serangan terhadap sekolah Mustafa Hafez menargetkan militan Hamas yang telah mendirikan pusat komando di dalamnya dan merencanakan serta melancarkan serangan. Informasi lain, saudara, sebuah kilang minyak di Rusia terbakar usai dihantam drone Ukraina. Ratusan petugas pemadam kebakaran pun dikerahkan. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat api membumbung tinggi dengan kepulan asap besar di kota Ploretaks. Kebakaran ini terjadi pada Selasa waktu setempat akibat serangan drone Ukraina ke area kilang minyak seluas 10.000 meter persegi. Kilang minyak ini digunakan untuk memasok kebutuhan militer Rusia. Hingga kini, ratusan petugas pemadam kebakaran dan 4 pesawat dengan waterbooming dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara tidak ada korban jiwa, namun 41 orang terluka. Sementara itu, staf umum Angkatan Darat Ukraina telah menyampaikan pernyataan atas serangan ini. Konvensi Nasional Partai Demokrat yang diselenggarakan di Chicago diwarnai dengan aksi unjuk rasa pro-Palestina. Mereka mendorong diakhirinya dukungan AS terhadap Israel dalam konflik di Gaza. Ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Chicago saat Konvensi Nasional Partai Demokrat berlangsung pada Senin waktu setempat. Mereka menyampaikan aspirasinya di Union Park yang hanya berjarak setengah mil dari gedung konvensi. Pengunjuk rasa mendesak agar penolakan mereka terhadap kebijakan AS di Gaza didengar oleh Presiden Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, Partai Demokrat, dan juga dunia. Aksi ini dilakukan sambil membawa poster dukungan untuk Palestina dan juga meneriakkan seruan "Bebaskan Palestina". Delta Sungai Mobile Tensau adalah hamparan rawa dan lahan seluas sekitar 1.036 km persegi di negara bagian Alabama, Amerika Serikat. Warga dan aktivis konservasi tengah berupaya untuk mencegah pembangunan yang berpotensi merusak ekosistem delta sungai yang penting ini.